benar pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau seandainya Yesus diserupakan, seandainya Yesus dipalsukan, orang yang disalib itu, orang yang dibunuh itu bukan Yesus, nggak mungkin bisa bangkit lagi. Nggak mungkin. Ya, udah pasti busuk. Pasti busuk. Dan udah pasti dikubur. Lalu siapa orang yang datang kepada Thomas yang tangannya berlubang itu? Siapa? Siapa orang yang datang kepada Thomas yang lambungnya itu ternyata masih ada tandanya. Dan Yesus berani membuktikannya. Lihatlah tanganku, Thomas. Ini aku gurumu. Seperti video yang telah kita saksikan di pembuka dalam video ini, saudaraku, bagaimana Ustadz Abdul Somad ketika berceramah menjelaskan seperti apa yang ditulis dalam kitab mereka, bahwa orang yang disalibkan ketika di zaman Yesus adalah bukan Yesus tetapi orang yang diserupakan. Dan mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu mati dan bangkit, tetapi dia diangkat bahkan hilang begitu saja tanpa ada bukti sejarah ataupun penjelasan lebih lanjut lagi. Nah, saudaraku, tentu kita umat Kristen tidak akan menerima hal itu karena Alkitab jelas mencatat, ya, jelas menceritakan bahwa Yesus itu memang harus mengalami aniaya, Yesus itu harus memang menghadapi penyaliban, dan Yesus itu juga sudah dinubuatkan dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan tidak cukup sampai di situ, setelah dia bangkit, dia naik ke surga sebagai bukti bahwa memang dia datang dari surga dan dia harus kembali kepada surga. Namun sebelumnya, saudara, kita lihat dulu penjelasan seorang hamba Tuhan, Dr. Bambang Nursena, ketika ingin mengkonter pernyataan daripada ustadz-ustadz yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Selamat menyaksikan. Kita memberitakan Yesus yang disalib, salib yang diberitakan. Tapi di luar orang kan Yesus nggak disalib. Lah anehnya, yang mengatakan Yesus nggak disalib itu lebih pede ketimbang yang mengatakan setiap minggu kita mengatakan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan kredo sejarah, bukan sekedar kredo iman. Jelas yang nyalib siapa, di zaman siapa. Masa begitu kurang pede? Hanya dikalahkan oleh tafsir sebuah kitab suci yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Jadi sebetulnya dalam konteks evangelisasi yang perlu diluruskan itu adalah minderwaardigheid kompleks kita ini loh. Ini harus kita hilangkan dulu, jangan minder lagi. Karena apa? Soal penyaliban misalnya. Saya sering membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi orang lain itu tidak enak, tapi itu sekedar mengagetkan orang. Saya bilang, Yesus nggak disalib, Pak. Ya sudah, terserah kamu kalau kamu mengakui Yesus nggak disalib. Tapi itu kan kitab sucimu, atau lebih tepat tafsir kitab sucimu. Nah terus kalau menurut Injil, Yesus disalib. Lah kalau saya ngomong menurut Injil itu keyakinan saya. Kamu ngomong menurut Quran itu keyakinan kamu, yang nggak selesai. Oh, memang keyakinan biadu keyakinan. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak? Saya tutup Alkitab saya. Kamu tutup juga kitabmu. Yesus disalib apa? Pasti disalib Yesus itu. Itu catatan sejarah. Makanya ketika saya ngomong begini, saya tidak pernah mau debat teologis. Karena debat teologis nanti kalau keliru ngomong masuk penodaan agama. Iya kan? Karena kita ngurusi kitabnya orang lain lebih baik. Kamu tutup kitabmu, saya juga fair, saya tutup kitab suci saya.
Yesus pasti disalib. Mau marah nggak bisa sama saya. Memang faktanya Yosefus bicara penyaliban Yesus. Hanya berjarak 50-an tahun dari peristiwa. Kemudian Cornelius Tacitus bicara penyaliban Yesus. Itu seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Yesus disalib. Nah, yang seperti ini sudah. Jadi ada banyak hal yang menurut saya dalam agenda evangelisasi itu paradigma kita harus kita ubah. Yang pertama, kita jangan minder. Karena orang yang suka mengejek kita lebih tidak pasti. Saya sampaikan, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu bukan dunia antah berantah. Datanya ada. Iya kan? Nah, hal-hal yang lain, soal Tritunggal, soal apa keilahian Kristus, itu rata-rata orang memahami karena Tuhan disamakan dengan fisik matematika. Orang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal umat Kristen sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari 1. Nggak mau 1 itu gimana sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 3, enggak 1. Pelan-pelan ya. Allah Bapa itu berapa? 1. Allah Anak ini berapa? 1. Allah Roh Kudus 1. Jadi 3 dong. Enggak, 1. 1 tambah 1 tambah 1 1. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos. Nggak ada yang kelas. 1 tambah 1 tambah 1 1. 3, orang dia sendiri yang bilang. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana 1? Itu kan 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kamu kalikan aja sekarang. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Kamu kalau baru hitung tambah-tambahan tuh baru belajar menghitung. Perkalian lebih tinggi daripada penambahan. Kalau tak terhingga tambah tak terhingga tetap tak terhingga gitu. Ada banyak hal logika yang dimainkan dalam konteks mengejek iman Kristen. Dan ketika saya menyampaikan pembelaan terhadap iman kita, tidak ada penodaan agama di situ. Itu hak kita yang disalahpahami kita apabila iman kita, itu loh saudara-saudara. Jadi menurut saya kalau penginjilan itu bisa dilakukan dengan cara taat hukum, aman, ramah budaya, kenapa kita harus nyerang-nyerang agama orang? Ketika agama kita disalahpahami, saya malah seneng karena waktu saya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau agama kita, iman kita tidak disalahpahami, ngapain tiba-tiba ngajak ngomong orang lain yang tidak nanya-nanya? Memang saya nanya kamu, saya tidak nanya kamu kok kamu ngomong. Lah mumpung kamu nanya, saya jelaskan. Gitu loh. Jadi segala sesuatu tetap harus disyukuri. Termasuk saya sakit di sini itu pemegang rekor terlama saya. Datang ke wilayah sesama Indonesia kan. Ini bayangkan saya di rumah sakit 5 hari. Setelah itu disuruh istirahat 2 minggu lah. Itu terlama itu. Tapi ya tidak apa-apa, sekalipun kadang-kadang ya rindu rumah. Tetapi kalau saya lihat banyak teman-teman panitia sampai panitia yang dibubarkan, saya juga ikut di sana. Saya punya keluarga baru di Kendari dan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya. Karena itu saya mengucapkan terima kasih karena atensi dan semuanya yang sudah diberikan pada saya dan istri. Saya nanti pasti akan kembali ke sini lagi. Terima kasih. Saya mau mengatakan begini, bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu benar. Bukan berarti karena Alkitab itu milik Kristen, lalu saya membelanya. Tidak, saudara. Tetapi ada beberapa tanda dan ciri bahwa Yesus itu memang mati. Beda dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Sebab ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu sendiri munculnya hampir 700 tahun setelah kejadian bahkan peristiwa itu terlaksana. Nah, yang pertama saudaraku, sebagai umat Kristen kita harus tahu, saya ingin menceritakan ada beberapa fakta ataupun kebenaran yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar ya disalibkan dan dia mati serta naik ke surga. Yang pertama saudaraku ya,
untuk membuktikan dan membuat orang lain percaya dan yakin akan perjalanan Tuhan Yesus itu, dia tidak sendirian. Yang pertama sekali justru Yesus lakukan, dia mencari murid-muridnya sebagai saksi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nanti kalau saudara-saudara mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang keraguan bahwa bukan Yesus yang disalib tapi diserupakan, kasih tahu ini saudara. Ya, jadi Yesus sebelum memulai pelayanannya, yang pertama sekali dia lakukan adalah mencari para saksi-saksi agar ada bukti. Ya, orang-orang yang melihat apa yang Yesus lakukan, itulah ke-12 murid Rasul. Oke ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, karena ada bukti dan fakta saudaraku, ketika Yesus itu disalibkan bukan hanya sendiri, tetapi disaksikan oleh orang-orang Yahudi, tentara Roma yang ikut menyalibkan mereka, serta Maria ibu Yesus, Maria Magdalena yang sebenarnya bukan murid atau rasul, tapi dia ada di sana. Ya, begitu juga dengan Yusuf dari Arimatea yang akhirnya dia yang memikul salib Yesus itu disuruh oleh tentara Romawi, dan dia juga menjadi saksi saudaraku. Itu yang kedua. Ya, jadi ada orang-orang di luar rasul-rasul yang melihat kejadian itu. Ketiga saudara, ya, Maria Magdalena ini adalah perempuan yang pertama sekali melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sebab dia tahu kuburan Yesus itu tadinya ditutup dengan batu besar, ya. Di hari yang ketiga tidak ada orang yang datang ke situ. Sedang murid-muridnya sedang berkabung dan mereka sedang lesu. Tetapi Maria Magdalena ini, dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Sekalipun dia bukan seorang rasul, sekali lagi saya ulang. Tetapi dia pernah mengingat perkataan Yesus bahwa pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dan itu dia pegang, dan pada hari yang ketiga, dia coba lihat ke kuburan itu, ternyata benar saudaraku. Bahwa pintu kuburan itu sudah terguling saudara. Dan ada malaikat di sana. Dan dia masuk ke dalamnya, dan dia sudah tidak melihat lagi ada mayat Yesus di dalam. Yesus itu sudah ada di luar, dan dia memanggil nama Maria Magdalena. Itu yang ketiga saudara. Dan yang keempat, setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit saudara, bukan hanya Maria Magdalena, tetapi Thomas muridnya, salah satu muridnya, yang sedikit kurang percaya itu, karena waktu Yesus sedang mengalami kesulitan itu, mereka semuanya pecah saudaraku. Dan Thomas berkata begini, ya, ini di kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Ini yang harus kita tahu, bahwa ada saksi yang tidak mungkin berbohong, yang tidak mungkin berdusta. Ayat ini terjadi ketika Yesus sudah disalib, sudah mati, sudah dikubur, dan sudah bangkit. Ketika Yesus ini bangkit, Yesus masih menunjukkan dirinya sebelum dia terangkat ke surga. Ayat yang ke-25 dari Yohanes pasal yang 20. Demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Haleluya. Saudaraku, ini menjadi saksi yang akurat. Ini menjadi saksi yang valid, saudaraku. Kalau seandainya Yesus diserupakan, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Somad yang dia bacakan dari kitabnya. Seandainya Yesus diserupakan dan dia mati, saudaraku, nggak mungkin bangkit lagi seperti pribadi yang datang kepada Thomas, dan Thomas bilang, aku nggak akan percaya, sekali-kali tidak akan percaya kalau tidak lihat lubang yang ada di tangannya itu yang kena paku, serta lambungnya yang ditusuk dengan tombak itu. Aku nggak akan percaya. Saudaraku, diberkati oleh Tuhan, kalau seandainya Yesus diserupakan, seandainya Yesus dipalsukan, orang yang disalib itu, orang yang dibunuh itu bukan Yesus, nggak mungkin bisa bangkit lagi. Nggak mungkin. Ya, udah pasti busuk. Dan udah pasti dikubur. Lalu siapa orang yang datang kepada Thomas yang tangannya berlubang itu? Siapa?
Siapa orang yang datang kepada Thomas yang lambungnya itu ternyata masih ada tandanya. Dan Yesus berani membuktikannya. Lihatlah tanganku, Thomas, ini aku gurumu. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Luar biasa sekali, saudara. Jadi 4 fakta ini ceritakan kepada orang-orang yang mungkin bertanya kepada saudara bahwa Yesus yang disalibkan itu memang benar dia Tuhan, dialah Allah, dan tidak ada penyamaran sama sekali. Yesus melakukannya untuk menebus dosa-dosa umat manusia ini, dosa-dosa saudara dan saya, dan juga dosa Abdul Somad dan juga Ustadz Kainama. Haleluya. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.